Sesaat lagi Anda akan mengikuti Rock Surabaya Online Service. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, GBI Rock Surabaya tidak hanya bersama Anda pada hari Minggu, tapi setiap hari kami hadir melalui program acara di channel YouTube kami. Untuk pertanyaan, masukan, atau pokok doa, Anda bisa sampaikan melalui hotline kami di nomor WhatsApp 0821 4222 0220. Petunjuk untuk mengikuti ibadah secara online. Mari beribadah dengan sikap hormat. Persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari ikut aktif dalam ibadah, termasuk ketika pujian dan penyembahan berlangsung. Ajak keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online. Simpan handphone Anda dan hentikan kegiatan yang lain selama ibadah. Mari menempatkan diri dalam posisi ibadah sekalipun Anda sedang di rumah. Anda dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan atau transfer ke rekening persembahan gereja kami. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial kami. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan? Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu, kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur, di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka, ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah gak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya.
kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan Shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, terpuji nama Tuhan, kita semua ada di tempat ini dan percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Dan kami percaya Engkau senantiasa ada bagi setiap kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, kami rindu Engkau bersama-sama dengan kami dalam tiap langkah kami. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari katakan bersama, amin. Mari bersukacita bersama. Percayalah penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi setiap kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat Tuhan yang percaya Tuhan sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari jemaat Tuhan yang percaya, takkan kuizinkan ketakutan. Haleluya, come on. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari jangan izinkan ketakutan, dan percayalah penyertaannya sempurna. Haleluya, come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Biarlah sukacita melimpah atas kita. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, begitu dalam kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau sembah-Mu Tuhan, Bapa yang mulia, Allah yang kekal. Sungguh dalam kasih-Mu ku bersyukur, Engkau mengasihiku. Haleluya, ku aman di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Ku aman dalam kasih setia-Mu. Engkau bagianku, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saudara, waktu berjalan dengan begitu cepat dan tanpa terasa kita
kembali ada di minggu yang baru dan saya betul-betul berdoa, berharap dan beriman hari ini saudara dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa saudaraku? Karena saudara harus percaya dan saudara harus yakin bahwa gembala kita, gembala agung kita, itu menjaga kita, menuntun kita, memimpin kita. Saudara, otak kita yang merupakan alat utama untuk kita berpikir, itu memiliki satu kemampuan yang begitu luar biasa. Ada satu data yang saya dapatkan, bagaimana otak kita mengandung dikatakan 100 miliar neurons. Dan in fact memang otak itu adalah kumpulan daripada syaraf, saudara, yang mengendalikan seluruh bagian, detail, every detail yang ada di dalam tubuh kita ini. Otak kita dapat merekam 800 ingatan per second. Bayangin, 800 memories per second. Dan itu terus berlangsung. Saudara, berapa usia saudara sekarang? 40 tahun? 35 tahun? 27 tahun? 15 tahun? Dia lakukan itu tanpa berhenti. Betapa hebatnya otak yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan beri buat kita. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan juga bahwa otak bisa menyimpan 100 triliun pikiran. Wow, saudara, 100 triliun pikiran. Dia nggak lelah, dia nggak capek. Saudara kalau punya komputer di rumah yang mungkin canggih, saudara kalau komputer itu dipakai terus dan tidak ada sistem pendingin yang baik, bagaimana supaya kemudian itu tidak cepat panas, ya sudah komputer pakai atau alat apapun bisa panas, bisa rusak. Tapi otak kita tidak. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Tentu saja saudara, untuk satu maksud yang luar biasa, karya-karya yang hebat saudara, itu keluar dari otak kita. Dan apa yang merupakan hasil dari otak kita? Cara berpikir kita. Termasuk kita bisa berkomunikasi satu terhadap yang lain. Kita bisa communicate dengan baik dengan Tuhan. Dan ingat saudara, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Pencipta kita itu luar biasa. Dia tahu betul siapa saudara dan siapa saya. Dan dia ciptakan kita dengan keserupaan, dengan capacity yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus menjaga pikiran kita. Dan banyak orang sayang sekali saudara, orang percaya maksud saya, kalau orang belum ngerti firman, orang nggak di dalam Tuhan, kita nggak bisa bicara apa-apa. Tapi kalau saudara perhatikan firman Tuhan, maka saudara akan mendapati satu kebenaran yang luar biasa, yaitu bahwa seringkali peperangan rohani tidak terjadi di luar sana. Peperangan rohani even nggak terjadi seringkali, saudara, maksudnya bisa itu terjadi, tapi seringkali terjadinya bukan di luar, tapi di dalam pikiran kita. Ada satu ayat yang saya ingin ajak saudara, kenapa hari ini kita belajar, when we change our mind, we change our life. Changing mind, changing life. Merubah pikiran kita, merubah kehidupan kita. Bagaimana hidup saudara hari ini? Ya, Roma 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 berkata, terjemahan bahasa Indonesia, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Izinkan saya membaca ayat ini supaya lebih jelas saudara, apa yang tadi saya katakan kepada saudara tentang peperangan rohani dari terjemahan Living Bible. Dikatakan demikian, it seems to be a fact of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia. Dalam kehidupan dikatakan bahwa ketika aku ingin melakukan yang benar, jelas sekali terlihat bahwa yang aku lakukan adalah yang salah. I love to do God's will so far as my new nature is concerned. Aku ingin melakukan kehendak-kehendak Allah sebagaimana natur yang baru yang ada pada diriku, yang dikehendaki oleh natur yang baru itu. But there is something else deep within me, tetapi ada sesuatu yang jauh di dalam diriku, in my lower nature, yaitu di dalam
naturku, sifatku yang rendah itu, that is at war with my mind. Perhatikan perkataan, at war with my mind, and wins the fight, and makes me a slave to the sin that is still within me. Yang dimaksud sin di sini bukan sifat dosa, tapi habitual sin, kebiasaan dosa. Jadi katakan satu peperangan di dalam pikiranku, dan saudara seperti yang saya katakan tadi, peperangan itu terjadi tidak di luar sana. Peperangan itu terjadi di dalam pikiran kita. Kalau kita nggak bisa, saudaraku, menang atas peperangan ini, sangat berbahaya sekali. Itu sebabnya kenapa seringkali orang bilang, aduh kok saya bodoh sekali ya, aduh kok saya berpikirnya begitu, aduh kok saya lakukan itu. Kenapa dia lakukan itu? Karena itu yang dia pikirkan. Maka dia bertindak, dia mengerjakan, dia melakukan. Saudara, bukan seperti dia tahu yang baik, makanya tahu saja memang nggak cukup. Ya kita harus tahu bagaimana caranya, kemudian kita bisa punya strategi yang baik. Agar supaya apa? Kehidupan kita juga bisa jadi kehidupan yang baik. Itu sebabnya pikiran kita, saya percaya saudara, harus dijaga, diatur, dan dikendalikan dengan terang firman-Nya. Dan apa yang dikatakan firman untuk kita? Nomor satu tentu saja, bagaimana kita harus belajar mengatur pikiran kita. Ada satu ayat yang saudara mungkin sudah sering mendengar ayat ini, tapi saya mau bacakan lagi buat saudara. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Perhatikan, New King James berkata begini. Terjemahan Indonesia berkata, sebagaimana orang membuat perhitungan di dalam dirinya, demikianlah ia. New King James berkata, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana dia berpikir tentang dirinya, dalam hatinya, so is he, demikianlah dia. Apa yang sudah pikirkan, itu yang terjadi kepada diri. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dan menjaga pikiran kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ini lebih terkenal lagi ayat ini, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan New Century Version berkata, be careful when you think, be careful what you think, because your thoughts run your life. Berhati-hatilah bagaimana, seperti apa kamu berpikir, atau apa yang kamu pikirkan, what you think. Why? Mengapa? Because your thoughts, karena pikiranmu, pikiran-pikiranmu, jamak, ya, thoughts, run your life. Itu akan mengendalikan kehidupanmu. Terjemahan yang lain berkata, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Berhati-hatilah, dua-duanya berkata, yang pertama dikatakan, be careful what you think. Yang kedua dikatakan, be careful how you think. Bagaimana engkau berpikir. Karena kehidupanmu dibentuk shape by your thoughts. Terjemahan JNV. Saudara, Good News Version berkata, because your life is shaped by your thought. Saudara, dari ayat kebenaran firman ini, kita tahu saudara, apa itu? Yang pertama, sebetulnya kita bisa memilih apa yang kita mau pikirkan. Kita bisa memilih. Karena itu buatlah pilihan-pilihan yang tepat, pilihan-pilihan yang baik. Jangan biarkan pikiran saudara mengembara kemana-mana. Jangan biarkan pikiran kita menipu kita. Jangan biarkan pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang ada di luar ini dan bukan dikendalikan justru oleh kebenaran. Karena itu akan membuat kita melakukan pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kita. Saudara mungkin tidak sadar bahwa setiap hari kita ini membuat pilihan-pilihan. Keseharian kita itu adalah merupakan sebuah rangkaian pengambilan keputusan yang kita buat. Hari ini saya ada di tempat ini. Hari ini saya share firman kepada saudara. Hari ini saya membagikan kebenaran firman dengan kesadaran.
Saya tidak berkata, ih kok tiba-tiba saya ada di tempat ini ya? Siapa yang bawa saya ke sini? Kok tiba-tiba saya bisa sedang khotbah kepada saya? No, enggak. Karena saya memilih untuk saya ada di tempat ini. Even baju yang saya pakai, saya memilih dengan sadar. Even mungkin ada orang-orang yang memberi saran, Pak pakai dasi ini aja, oh Pak pakai baju ini aja, oh Pak pakai model yang kayak begini aja. Mereka bisa kasih saran. Tapi siapa yang memilih untuk kemudian melakukan itu adalah saya. Karena itu kita harus, saya percaya termasuk pikiran kita. Kita bisa memilih apa yang kita mau bawa ke dalam pikiran kita. Karena begitu banyak di dunia ini yang disebut dengan polusi pemikiran. Ya, mind pollution. Sebagaimana udara yang kita hirup bisa terpolusi, saudara. Air yang kita minum bisa terpolusi. Ada yang lebih berbahaya daripada polusi-polusi yang seperti itu. Yaitu polusi cara berpikir. Kalau pikiran kita kemudian dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, oleh hal-hal yang buruk, oleh hal-hal yang bukan dari firman Tuhan, maka dengan segera kekotoran-kekotoran itu akan mengerosi, ya, seperti karat yang bisa memakan bodi mobil. Mobil yang tadinya bagus itu terkena karat dan tidak cepat dibersihkan, tidak cepat diobati. Beberapa saudara hari ini mulai berpikir buruk tentang diri, tentang keadaan. Kondisi bisa buruk, tapi pikiran kita nggak boleh buruk, saudara. Ya, karena itu betul-betul saudara mesti jaga pikiran saudara. Guard your mind. Orang Ibrani tidak terlalu membedakan antara heart and mind. Ya, karena itu dikatakan guard your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Terjemahan New King James. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya apa? Kita mau hidup kita kayak apa? Tergantung dari mana, dari bagaimana. Terjemahan tadi JNV, terjemahan NCV, menerjemahkan itu sebagai thoughts, pikiran-pikiran kita. Saya berdoa hari ini betul-betul saudara kita sadar. Saya secara pribadi juga demikian. Ketika kemudian saya kok bisa mikir begitu ya? Tentang seseorang misalkan, tentang satu keadaan, tentang satu peristiwa. Salah saya, aneh, datangnya dari mana? Karena mungkin kita lengah dan kita membiarkan si jahat menabur pikiran. Ingat saudaraku, si jahat itu bisa menabur benih jahat. Si jahat menabur benih jahat. Tapi Tuhan kita, Roh Kudus yang ada pada kita, menabur benih yang baik. Saudara harus mengambil keputusan untuk saudara menjaga pikiran saudara. Dan gak cuma itu, saya juga percaya bahwa pikiran kita bisa mempengaruhi perasaan kita. Jangan dibalik, saudara. Jangan biarkan perasaan kita mempengaruhi pikiran kita. Apa yang paling tidak bisa dipercaya? Emosi kita. Karena perasaan dan emosi itu bisa up and down. Kalau saudara belajar tentang temperamen, saudara tahu. Saudara belajar tentang psikologi, saudara tahu. Saya nggak berkata saya percaya Bible is over everything. The Word of God is over everything, even psychology. Tapi ilmu pengetahuan fakta itu menyatakan saudaraku sebuah kebenaran juga. Ya, dan saudara tahu bagaimana saudara orang-orang tertentu punya kecenderungan temperamental tertentu, punya kecenderungan kepribadian tertentu. Ada orang yang perasaannya gampang berubah, orang-orang melankoli. Karena itu saudara juga, you have to know who you are. Siapa saudara? Kalau apalagi saudara termasuk orang-orang yang melo, orang seringkali bilang, ya, gampang sekali berubah pikirannya, gampang sekali. Saya nggak bilang bahwa saudara yang seperti itu saudara buruk, tidak. Masing-masing tipe kecenderungan kita punya strength, kekuatan. Ya, orang melo mungkin cenderung gampang tersentuh, tergerak perasaannya. Ya, saudara, ada positifnya, ada negatifnya. Tapi hari ini saya hanya ingin berkata kepada saudara bahwa kalau emosi saudara seringkali mempengaruhi saudara dan bahkan seringkali merusak mood saudara.
saudara harus berpikir dengan lurus, dengan baik, karena pemikiran kita bisa mempengaruhi emosi kita. Ya, kita sadar bahwa seringkali perasaan kita itu sulit untuk diatur, saudara. Mazmur 42, saya tunjukkan kepada ayat yang ke-6 berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Perhatikan itu, mengapa engkau tertekan dan gelisah. Berharaplah kepada Allah. Lihat saudara, terjadi satu switch ya, satu perubahan di dalam diri pemazmur. Dia sadar, oh iya, kalau saya nuruti cuman perasaan saya tertekan terus. I feel stress, I feel depressed, ya, negative emotion, emosi yang negatif itu bisa merusak kesehatan kita. Sudah lihat lingkungan, sudah lihat apa yang sekarang terjadi. Oh, semua kok jadi serba susah. Waduh, saudara. Dan fear, anxiety, ya, waduh, mulai saudara kecemasan mempengaruhi kita. Lihat, dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penolongku dan saya bacakan terjemahan bahasa Inggris yang lain, ya, TEV. Berkata Today's English Version, TEV. Why am I so sad? Ada nggak saudara hari ini yang I feel so sad? Even tadi ketika saudara ikut ibadah, ketika nyanyi, ketika aduh kok saya nggak bisa conquer perasaan saya. Why am I so sad? Why am I so troubled? Mengapa aku merasa begitu sedih? Mengapa aku merasa begitu terganggu? Khawatir. Lalu dia katakan begini, I will put my hope in God and once again will praise him, my Savior and my God. Bagaimana Daud, perhatikan, memfokuskan pikirannya. Saudara, Daud memfokuskan pikirannya. Daud tidak memerangi perasaan, tapi dia kemudian mulai memakai pikirannya dan membiarkan kebenaran itu merubah fokusnya. Fokus dari pikiran negatif, dari perasaan negatif kepada pikiran yang baik. Tidak hanya positif, tapi pikiran yang sesuai firman. Yunus pasal 2 ayat 7 berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Lalu dikatakan begini, teringatlah aku kepada Tuhan. Saya mau ingatkan saudara kepada Tuhan. Makanya ketika kita lagi pengen baper gitu saudara. Ketika kita pengen lebay gitu, ingatlah akan Tuhan. Ya, kadang ketika kita lagi sangat susah mau baca Alkitab, aduh kayaknya kok males, mau baca Alkitab kayaknya kok gimana. Saudara, denger aja. Khotbah-khotbah yang sebelumnya, ibadah-ibadahnya, kalau diputar aja, dengar firman. Itu yang saya lakukan. Ya, kalaupun sometimes, makanya saudara penting sekali kita ada dalam community. Penting sekali untuk kita punya teman. Tuhan tidak ciptakan kita untuk sendirian. Even Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka selalu bersama-sama. Saya berjumpa dengan rekan-rekan gembala, saya berjumpa dengan saudara-saudara saya dalam Tuhan, ngobrol. Kenapa? Saya ingin dengar hal-hal yang baik. Saya ingin dengar hal-hal yang positif. Saya ingin dengar firman Tuhan disampaikan, diberitakan. Dan itu membuat fokus saya kepada Dia dan bukan kepada masalah. Yunus berkata, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. New Living Translation berkata demikian. As my life was slipping away. Bukan sleep tidur, sleeping, ya, terpleset. I remember the Lord. So remember the Lord. And my earnest prayer went out to you in your holy temple. Ingat ini saudara, ini satu prinsip yang sangat penting. You don't need to resist. Learn how to refocus. You don't need to resist.
Wah, orang perang sama pikirannya. Waduh, ada yang nengking-nengking memang. Ya, dalam kok malah bukannya tambah bisa menang, bukannya kok jadi tambah galau. Belajar untuk fokus. Makanya diri kita ini, saudara, ada beberapa pintu: mata, pintu, telinga, pintu. Ya, lalu dibawa masuk ke dalam pikiran kita. Maka kita jaga. Kenapa, saudara? Karena ketika kita sanggup dan kita mampu untuk memfokuskan kembali. Ingat, bukan resist, bukan memerangi, menolak, tidak. Tapi memfokuskan kembali pikiran kita. I remember you, kata Yunus. I remember the Lord. Oh iya, Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau menyertai aku. Aku gak pernah sendiri, aku gak pernah berjalan sendiri. Engkau beserta dalam kehidupanku. Karena itu aku gak takut. Masih ingat, saudaraku, beberapa minggu lalu, do I walk in the valley of the shadow of death, I fear not. Kata Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai. Kalau perlu kutip ayat, doakan ayat. Ketika kita berdoa dengan firman, maka itu create hope. Dan kalau saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu, hope is the blueprint of faith. Pengharapan itu adalah cetak birunya iman. Ketika ada pengharapan, iman kita akan bangkit. Saudara, kenapa penting untuk saudara jaga pikiran saudara? Kenapa juga tadi saya katakan pikiran kita bisa merubah emosi kita? Karena dengar baik-baik, saudara. Ketika pikiran kita berubah, hidup kita juga bisa berubah. Saya serius dengan hal ini. Banyak orang seringkali hidupnya miserable. Bukan karena nasib, saudara. Saya nggak percaya dengan nasib. Saya percaya destiny Tuhan buat saudara itu luar biasa. Saya percaya rancangan dan rencana Tuhan buat hidup saudara itu dahsyat, luar biasa. Rancanganmu itu, kata firman Tuhan, itu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh harapan. Yang seringkali bikin hidup kita miserable itu bukan even, gara-gara si A, gara-gara si B. Ya, oke lah, hal-hal yang ada di sekitar kita, itu mungkin bisa mempengaruhi kita. Tapi dengar baik-baik, saudara. Kadang-kadang, apa yang ada di sekitar kita, kelihatan negatif, kelihatan buruk, mempengaruhi kita. Karena sebetulnya Tuhan mau robah kita. Nah, ketika kita berubah, somehow aneh, sepertinya kok keadaan jadi berubah ya. Kenapa? Karena pola pikir kita yang salah. Ya, ingatlah bahwa perubahan pertama-tama harus dimulai dari dalam diri kita dan bukan sebaliknya. Banyak orang seringkali berpingin yang di luar berubah supaya perasaannya berubah. Itu bedanya joyful dengan happy. Happen. What happened? The things that happen surround me. Ya. In front of me, before me. Semua yang happen, yang terjadi di sekitar. Loh, saudara, kita nggak bisa mencegah teman kita bisa berubah sikapnya terhadap kita. Kita nggak bisa mencegah terjadi corona. Ya, kita semua mau pandemi ini selesai dengan cepat. Tapi ada yang lebih penting dari itu, saudara. Bagaimana ketika kemudian kita sedang menghadapi pandemi ini, kita jadi orang yang lebih baik. Kita jadi pribadi yang lebih baik. Saya berdoa, Tuhan, biarlah ketika kami keluar dari pandemik ini, kami dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan sedang berurusan dengan hidup kita, dengan hati kita, dan yang terpenting dengan pemikiran kita, pola pikir kita. Ketika sudah keluar dari badai ini, saudara seperti emas murni. Daud bilang, kalau engkau menguji aku, biarlah aku keluar seperti emas. Saya tidak berkata ini ujian Tuhan. Tapi izinkan tangan Tuhan yang dahsyat, berkuasa, hebat, luar biasa. Itu membentuk kita. Saya semakin menyadari, saudara, bahwa melewati semuanya ini
Ada banyak hal yang Tuhan bukakan, yang saya lihat, enggak di luar sana, enggak. Tapi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Tuhan, saya enggak mau driven by fear, ya, driven by lack, ya, or driven by anything. I just want to drive by your heart, by your love. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh, perhatikan, pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, terjemahan TEV berkata begini, do not conform yourself to the standard of this world. Jangan robah dirimu dengan standar daripada dunia ini. But let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Saya suka statement ini. By a complete change of your mind. Tapi biarlah Allah merubah, mentransform kamu, dikatakan inwardly, dari dalam, dengan secara sepenuhnya merubah pikiranmu. Coba saudara sekarang lihat apa yang ada di sekitar, apa yang sedang terjadi pada saudara. Coba renungkan, lihat, renungkan, ambil waktu tenang, coba lihat, renungkan. Kenapa ya? Kok ini terjadi ya? Apa? Tuhan, Engkau mau aku belajar apa dari keadaan ini? Tuhan, Engkau mau aku belajar apa dari kondisi ini? Tuhan, Engkau mau aku belajar. Itu berarti kita berespon sama Tuhan. Kita nggak react, tapi kita respon. Kalau react itu terjadi apa? Ada aksi, ada reaksi. Satu datang nggak pakai pikir, boom, itu insting. Itu binatang. Ya, binatang kalau diserang langsung digigit yang nyerang, langsung diserang balik. Tapi kita kan manusia, saudara. Dan ingat tadi, Tuhan kasih kita otak dengan kemampuan yang luar biasa. Otak ini mesti direndam dengan firman dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Nanti saya mau tutup dengan itu, saudara. Ya, karena ketika kita melakukan itu, saudara akan lihat hidup saudara berbeda. Lihat, saudara, by a complete change of your mind, then dikatakan you will be able to know the will of God. Jadi ketika kemudian apa yang ada di dalam kita, perubahan yang total dari cara berpikir kita, maka kamu akan mampu untuk mengetahui kehendak Allah. What is good and is pleasing to Him and is perfect. Sama dengan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian kau akan mengetahui kehendak Allah. Apakah yang baik, berkenan, sempurna. Baik, belum tentu berkenan. Makanya orang seringkali bilang, baik, belum tentu benar. Ya, baik, berkenan, sempurna. Kenapa, saudara? Cerita ini, saya jadi teringat sebuah cerita, dan cerita ini bisa jadi ilustrasi yang baik buat kita hari ini. Saya tidak tahu cerita ini dari mana, tapi saya mendengar cerita ini dari gembala saya, dari bapak rohani saya, menceritakan tentang 3 orang gadis, seorang saudagar yang mempunyai anak 3 orang gadis, dan ketika saudagar ini harus pergi ke satu negeri yang jauh, dia mengumpulkan putri-putrinya, kemudian dia bertanya, nanti kalau papa pulang kamu minta apa? Gift apa yang kamu minta? Yang pertama bilang, papa belikan saya baju yang indah. Tapi saya minta kali ini warnanya yang beda. Kamu minta apa? Ya saya sudah punya hijau, udah punya pink, ya, udah punya warna purple. Dia bilang, I want yellow color, ya warna kuning. Oke, bapaknya bilang, kamu minta baju yang model apa, dan warna dan ya, yang kedua minta apa? Dia bilang, papa, aku minta boneka yang cantik, boneka yang bagus, boneka yang aku bisa dandanin. Ya, anak cewek, saudara. Yang ketiga ditanya, oke,
Ini adiknya yang paling kecil. Kau pengen apa? Adik yang paling kecil memang so different ya, saudara. Dia bilang, papa belikan aku kuda poni. Kuda poni, kuda yang kecil itu, saudara. Ya, rupanya dia suka binatang ya. Oke, papanya bilang, saya akan bawakan hadiah. Dan papanya pergi dalam satu jangka waktu. Dan ketika papanya kembali, bawa 3 box ya, saudara, cukup besar. Dan tentu saja yang box yang pertama, buat anaknya yang pertama, baju yang indah, warnanya kuning seperti yang dia minta. Wah, anaknya seneng, thank you papa, dia peluk. Anak yang kedua, boneka yang sangat cantik, bagus, persis seperti yang diharapkan sama anaknya yang kedua. Wah, aduh dia seneng, saudara. Anak yang ketiga, maaf, ketika kotak itu dibuka, nggak mungkin kan kuda poni dimasukin kotak. Dua saudara udah lirik-lirikan, ketika kotak itu dibuka, maaf saudara, isinya tai kuda. Anak yang ketiga ini, to be surprised, dia melompat kegirangan. Lalu perhatikan, dia berkata demikian. Dia bilang, papa memang baik, terima kasih banyak. Karena kalau ada, maaf saudara, karena kalau ada tainya, pasti ada kudanya. Bagaimana cara kita berpikir? Maaf saudara, hari ini mungkin ada kotoran yang sedang dilemparkan kepada saudara. Hari ini hidup saudara seperti berkubang dengan kotoran. Hari ini, saudara, mungkin saudara sedang mengalami hal-hal yang buruk, yang negatif, yang stink, ya, yang bau. Tapi percayalah saudara, di balik semuanya itu, itulah bedanya conform dengan transform. Dan Tuhan mau apa? Transform how you think. Merubah bagaimana cara berpikir kita. Ada satu ayat yang sangat bagus dalam Matius 5 yang merupakan bagian dari sabda bahagia. Dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat yang ke-8. Terjemahan The Message, terjemahan paraphrase itu The Message berkata demikian. You're blessed when you get your inside word, your mind and your heart put right. Jadi begini saudara, you are blessed when you get your inside word put right. Sebetulnya gitu maksudnya. Tapi in between itu ada perkataan your mind and heart. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira berkata demikian. Kamu akan diberkati ketika dunia yang ada di dalam dirimu, your inside word itu put right. Dikerjakan, dilakukan dengan baik. Apa yang dimaksud dengan inside word itu? Your mind and your heart. Itu yang Alkitab katakan. Pikiran dan hatimu. Then you can see God in the outside world. Dan dengan demikian, kamu bisa melihat Tuhan di dunia luar sana. Maksudnya begini, saudara. Ketika apa yang ada di dalam ini kita robah. Ketika apa yang ada di dalam ini, we put right. Maka yang di luar ini, automatically akan jadi benar. Akan berbeda dengan yang sebelumnya kita bayangkan, kita pikirkan. Yang terakhir, saudara. Dan saya percaya ini yang sangat penting. On purpose kita taruh di bagian yang terakhir. Kenapa, saudara? Bahwa pikiran kita, supaya kita bisa punya pikiran yang baik, yang benar, yang menaklukkan emosi kita yang up and down itu. Yang membuat pikiran kita benar, lurus, dan sehingga bisa berjalan dalam kehendaknya. Bahwa pikiran kita harus tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus dan tuntunan firman. Ingat dua hal, saudara. Holy Spirit and Word of God. Pikiran kita harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Ya, jadi saudara jangan berdebat dengan firman. Firman itu ya dan amin. Dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menghadapi 3 musuh utama dalam diri kita yang seringkali itu disebut dengan unholy trinity. Ada Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Ada di unholy trinity. Apakah itu, saudara? Keduniawian, kedagingan, dan iblis. Saya ulangi sekali lagi. Keduniawian, kedagingan, dan iblis. Malah kadang-kadang lebih gampang kita lawan iblis. Tapi keduniawian dan kedagingan, ini worldly mind,
flesh, saudara, ini lebih sulit. Karena ini terjadinya di dalam. Ya, saudara, 2 Korintus pasal 10, ayat yang ketiga, sampai dengan ayatnya yang kelima berkata, saya bacakan buat saudara. Memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan perkataan kubu. Kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Dan perhatikan perkataan, kami menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sudah tahu nggak bahwa di dalam pikiran kita, iblis menundukkan kita dengan apa? Dengan membangun namanya mental block, ya saudara. Kubu pikiran. Bayangkan kalau area yang ada ini, kemudian ada blok. Ini pikiran kita. Kalau iblis tundukkan, pikiran tentang finance, keuangan. Dia bercokol di situ, saudara. Maka saudara akan bisa menang di area itu. Dia bercokol di area kekhawatiran. Dia bercokol di area tentang masa depan. Apapun. Maka dia menciptakan sebuah pemikiran yang salah. Dan pemikiran yang salah itu ketika kita percayai, itu merusak kehidupan kita. Itu sebabnya kadang-kadang, saudara, pikiran kita seperti berperang. Seperti pikiran kita memberontak kepada diri kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, lihat dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terjemahan New Living berkata demikian. Saya bacakan buat saudara. Terjemahan New Living Translation, Roma pasal 8 ayat yang ke-6. So, letting your sinful nature control your mind leads to death. Membiarkan sifat dosa mengontrol, mengendalikan pikiranmu, itu akan memimpin kepada kematian. But letting the spirit control your mind leads to life and peace. Leads to life and peace. Membiarkan roh. Perhatikan, firman dan roh. Letting the spirit, roh, control your mind. Makanya tiap hari saya berdoa, Roh Kudus pimpin. Aku gak bisa berjalan sendiri. Aku minta hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus kuasai diriku. Kuasai bagaimana cara aku berpikir. Bagaimana cara kita jaga pikiran. Tentu saja nomor 1 firman. Ada orang tanya, apa harus baca firman? Harus. Apa harus merenungkan firman? Harus. Apakah saya harus mendengarkan? Harus. Saya bacakan lagi beberapa ayat buat saudara sebelum kita berdoa. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan ayat-ayat ini, saudara. 2 ayat, ya. Jikalau kamu, if you abide in my word. Kalau kamu tetap di dalam firman, tinggal di dalam. Artinya apa? Membawa firman itu masuk ke dalam kehidupan kita. Number 1, spirit. Masih ingat tadi, saudara? Keinginan roh, ya, letting the spirit control your mind. Tapi nggak cuma itu, dikatakan kalau kamu tetap di dalam firman dan kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Maka Alkitab berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan biarkan pikiran kita ditawan oleh si jahat. Dan biarlah kiranya, saya mau berdoa buat kita semua hari ini, saudara. Supaya apa? Supaya setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kubu yang dibangun oleh si jahat,
mental block, itu false paradigma yang salah, penipuan. Salah satunya yang kita harus minta di masa-masa seperti hari-hari seperti ini adalah kemampuan untuk membedakan roh, discerning of the spirit, karena ada begitu banyak masukan yang bisa terjadi dan ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kita kepekaan untuk kita bisa membedakan roh dan strength, kekuatan untuk kita bisa menang terhadap peperangan rohani. Peperangan rohani di mana? Dalam pikiran kita. Ingat, you change your mind, you change your emotion. You change your mind, you change your life. You change your mind, you change your destiny. Biarlah hendaknya hari ini pikiran kita direndam firman. Maksudnya direndam adalah dipengaruhi oleh firman. And letting the spirit control your mind. Dan biarkan roh memimpin pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu yang jelas, sederhana, memimpin kami, menuntun kami, menyertai kami. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, seringkali kami tanpa sadar membiarkan pikiran yang buruk, pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pikiran yang dipenuhi ketakutan, kecemasan, pikiran yang dipenuhi oleh intimidasi, tekanan. Bapa, kami nggak mau semua panah berapi yang dilepaskan oleh si iblis, pikiran-pikiran yang memanipulasi diri kami, perasaan kami, mental kami tolak dalam nama Yesus. Dan biar kami meminta hari ini, roh-Mu yang kudus menyertai kami, memimpin kami. Biarlah roh-Mu itu menguasai pola pikir kami, cara berpikir kami. Sehingga kami tidak membiarkan diri kami diombang-ambingkan oleh perkara-perkara yang salah yang bukan dari Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan kepada kami, Tuhan, satu kesungguhan hari ini lebih lagi untuk kami boleh menjaga akan cara berpikir kami. Untuk kami boleh, Tuhan, keep our mind diligently. Karena kami percaya for out of it springs the issues of life. Karena dari situ terpancar isu-isu kehidupan. Kami mau kehidupan yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepadamu. Dan hamba-Mu berdoa oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu, dan oleh penyertaan-Mu. Umat-Mu ada di dalam pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pikiran kita akan menentukan hidup kita. Changing mind, changing life. Saya ingin ulangi sekali lagi buat saudara ayat yang tadi kita dengar di depan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu terjemahan NCV berkata, be careful what you think because your thoughts run your life. Atau dalam terjemahan GNV dikatakan, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Hidupmu akan dibentuk oleh pola pikirmu. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu run your life. Karena itu mari kita minta. Yang paling penting apa saudara? Pikiran Kristus. Yang paling penting apa? Rohnya yang driven our life. Driven what we think dalam kehidupan kita. Karena itu saya percaya, persiapkan roti dan anggur saudara. Saya percaya apa yang Dia lakukan buat kita di atas kayu salib. Membuka jalan, akses untuk roh itu bisa ada pada kita. Siapa yang tahu pikiran Allah, siapa yang tahu pikiran Kristus kalau bukan rohnya. Dan kita bersyukur oleh apa yang Kristus lakukan. Maka kita boleh mendapatkan kasih karunia dan anugerah itu dalam kehidupan kita. Persiapkan roti dan anggur saudara hari ini. Kalau saudara sudah mempersiapkannya, saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa. Bapa, ini anggur, roti biasa, tapi kami menaruh iman di dalam. Sekali lagi, kami melakukan ini untuk mengingat akan apa yang Kau sudah kerjakan buat kami. Kematian-Mu di atas kayu salib.
Tapi juga bukan hanya kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Bahkan janji kedatangan-Mu untuk kedua kali. Bersyukur karena Engkau naik, maka penolong itu datang. Maka Roh Kudus ada pada kami. Angkat roti ini ya saudara bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Persiapkan anggur saudara. Mari angkat cawan sama-sama. Firman berkata, Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saya berdoa biar kiranya new thoughts, new paradigm, new way of thinking boleh ada pada diri saudara. Pikiran Kristus, pikiran yang daripada dia sendiri, kingdom mind ada pada saudara. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Biar kiranya apa yang kami lakukan ini memeteraikan apa yang menjadi janji-Mu dan kehendak-Mu. Nah, kami berdoa karena firman-Mu berkata, our life shaped by our thoughts, our life run by how we think. Biar kiranya pikiran Kristus sungguh-sungguh ada. The mind of Christ, pikiran ilahi, pikiran yang daripada Engkau sendiri menguasai kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan memasuki minggu yang baru, berjalan di dalam hari yang baru bersama dengan Engkau. Dahsyat, ajaib, mulia, luar biasa. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan surga boleh turun dalam kehidupan saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, menjaga saudara, memelihara saudara, menuntun akan kehidupan saudara. Berjalan dari iman kepada iman, kasih karunia kepada kasih karunia. Strength to strength, kekuatan kepada kekuatan. Victory to victory, kemenangan kepada kemenangan. Bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Sampai berjumpa minggu depan. Saya percaya minggu yang dahsyat, ajaib, mulia bagi saudara semua. Tuhan memberkati. Haleluya.